Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini nih kita kedatangan tamu dari wilayah paling ujungnya Kosambi, Kelurahan Dadap. Kang Husnul atau Bang Husnul nih? Ya bisa Bang, bisa Kang. Abang aja. Orang utara panggil Abang. Abang aja. Selamat datang di podcast Kosambi, komunikasi bersama masyarakat, berbagi informasi. Terima kasih sore ini kita bisa berbagi informasi nih. Ada kaitan dengan UMKM nih. Ya, kebetulan nih Kang Husnul ini punya produk ada 1, 2, 3, bahkan 5 produknya. Ini luar biasa. Hari ini mungkin bisa kita tanya-tanya juga nih kaitan dengan apa aja sih produknya dan sebagainya. Ini ada 3 produk. Salah satu kita kupas atau kita kulitin nih, sehingga tahu apa produknya, karena ini salah satu inovasi sifatnya olahan dan sebagainya. Ini yang pertama saya lihat tadi ada yang namanya kopi Wayahe. Ini apa nih? Bikin sendiri apa pohon sendiri gimana? Jadi awalnya karena saya kan hobi ngopi. Ternyata kopi itu dari berbagai daerah beda karakter, beda rasa. Karena hobi ngopi, lama-lama saya akhirnya mengolah sendiri karena ada beberapa kali menemukan kopi itu rasanya nggak enak. Ternyata karena bahan bakunya kurang terpilih, kurang bagus. Akhirnya saya buat sendiri, olah sendiri, ambil kopi-kopi dari seluruh daerah di Nusantara. Dari Aceh sampai Papua, saya olah di rumah dan ternyata banyak yang suka. Akhirnya dijual. Jadi diolah. Berarti dari mulai biji? Dari mulai biji mentah. Roasting ya? Di roasting di rumah. Setelah itu digiling, dikemas. Berarti lebih kepada pengolahan, lebih kepada bahan baku. Jadi sebuah produk di packaging ya. Di packaging. Jadi muncul tadi kopi Wayahe. Ini variannya apa aja? Variannya itu tergantung pasokan dari daerah. Bisa request juga. Misal sekarang ada kopi Aceh Gayo, ada dari Lampung, ada dari kopi Jember, ada kopi Papua. Kita stok itu tergantung pasokan dari daerah. Temanggung ada Temanggung? Temanggung ada. Temanggung itu Bali ada, Kintamani ada. Lengkap berarti ya? Iya. Berarti kalau lengkap begini, jadi kita nggak usah jauh-jauh ke Nusantara keliling. Bisa request juga level roastingnya mau yang medium, mau yang light, ataupun yang agak strong. Strong ya, berarti tergantung jenisnya, Arabic, Robusta ya. Kopi Nusantara. Jadi kita kalau ngopi nih nggak usah jauh-jauh ke luar-luar daerah, cukup ke Kosambi, mau kopi apa juga ada nih ke produknya Kang Husnul, Wayahe. Di Dadap nih. Aduh, makasih sekali nih. Tentunya ini sangat menarik nih. Ini ada berapa produk tadi ini, kopinya udah nih. Mudah-mudahan kopi ini. Ini pesan kemana aja nih dari pasarinnya? Paling jauh itu karena ada kenal dari dari Aceh juga. Akhirnya orang Aceh beli kopi dari sini. Terbalik ya, barang dari sana diolah di sini. Teman-teman dari Kalimantan, karena kan ada teman-teman dari Facebook kan banyak tuh seluruh Nusantara, jadi banyak sih sudah pesan. Hari ini aja mau kirim ke Karawang, ke Pati, terus ke daerah Blitar, hari ini mau kirimnya. Tapi lucunya produk mereka bahan bakunya dari daerah bawa ke sini, ke kota, Tangerang, kirim lagi. Pengaruhnya karena apa? Packaging ya? Packaging sama rasa mungkin. Berarti kan ada racikan di situ ya. Berarti ini Tangerang saya pikir nggak ada pabrik kopi, nggak ada pohon kopi gitu ya. Tapi ternyata kita bisa dengan inovasi, kreativitas, ternyata bisa munculkan produk yang tadinya dianggap bahan biasa, mungkin digiling di pasaran murah, begitu dengan berarti satunya kemasan juga nih, packaging juga kan, mesinnya juga. Mesinnya ya? Dari mesin grindingnya juga beda, materialnya itu mempengaruhi rasa. Termasuk tadi tampilan ini. Tampilannya juga menarik, karena dari misalnya dari Gayo dijual ke Gayo gitu ya. Ya luar biasa nih, alhamdulillah nih. Tapi rasanya nih walaupun ini belum mantap juga nih kalau kopinya belum dicoba. Kita panggil nih, kopi Lik. Ini Bang Olik nih, tim OB kita nih. Ini kopi. Langsung kita tester nih, Pak Husnul nih. 1 Robusta, 1 Arabic nih. Saya nyoba yang Arabic aja lah. Ya, makasih, Nik. Aduh, ini kita coba ini. Mudah-mudahan rasanya nanti masih panas ya. Tunggu dingin dulu dah. Tapi sambil ngomong-ngomong ini tadi 1 produk tuh ya. Berarti kan menarik nih. Nanti kita kupas lebih dalam tentang kopi ini. Ini sejak kapan?
Kalau kopi saya mulai proses 2016. 2016 untuk proses awal itu masih pakai mesin dari luar. 2020 akhirnya punya sendiri mesin kopinya. Oke. Udah, berarti besok kalau yang punya biji kopi ngerosting bisa Kang Usul ya? Iya, bisa. Kita juga misalnya ada yang punya biji mentah bisa ke kita jasa roasting. Oke, berarti ini lengkap nih. Artinya nggak saya selama ini nggak tahu nih nyari kopi di Kosambi ini. Ya ada sih teman-teman yang di kafe ya udah punya kopi sendiri, brandnya ada. Ya, makanya kalau yang rumahan ini belum kelihatan. Nah, lebih lah hari ini kita undang Kang Usulnya, ternyata ada yang luar biasa. Ini mungkin jadi bahan. Baik, itu baru satu segmen nih. Ini kita maraton saja nih karena punya produknya 3 nih. Nah, tadi saya lihat nih ada nih. Apa ini? Ini ternyata ada juga nih namanya Superfood Daily. Ini namanya Sancha Inchi Oil. Jadi kalau nggak salah saya lihat sekilas ini bentuknya minyak dalam bentuk botolan. Tapi bukan minyak kelapa ya. Bukan, ya. Tapi produknya dari sebuah kacang nih. Dari yang kacang. nanti saya minta nih informasinya ini apa sih kok bisa jadi gini dan khasiatnya. Jadi Sancha Inchi ini adalah salah satu kacang yang awalnya berasal di daerah Peru. Di Indonesia belum ada. Kandungan omega 3-nya itu lebih tinggi daripada ikan salmon. Makanya bagus untuk pertumbuhan anak, pertumbuhan otak, juga untuk menurunkan kolesterol. Ini sebenarnya makanan ya. Makanan disebut superfood karena makanan ini sifatnya membantu meningkatkan kesehatan. Cuma dari kacang jadi minyak. Dari kacang jadi minyak. Ada proses. Ada proses pengolahan pakai mesin cold press oil. Kita ada. Nggak ada bahan yang lain. Tidak ada tambahan yang lain. Murni dari kacang kita olah menjadi minyak. Nah, cuma kan kalau lagi sekarang kan orang makan nyoba itu, kalau belum ada semacam legalitas atau apa ini yang jadi soal. Itu nyampe di mana nih? Ini sudah masuk ke perizinan PIRT. Karena memang bentuknya makanan, jadi izinnya kemungkinan cukup di PIRT. Tapi nanti kalau SS sudah pasti ya. SS kan langsung input, kan digital nih. Waktu nggak ketinggalan nih orang dadap nih udah ngerti OSS ini. Saya pikir kemarin masih manual gitu. Dulu kan SKDU ya. Sekarang luar biasa dengan data ini. Sekarang lebih cepat prosesnya. Ini apa olahan juga? Udah berapa lama? Udah coba nih. Kalau untuk memakai produk ini saya udah lama. Tapi kalau untuk produksi sendiri baru 1 bulan ini. Ini produk baru. Mesinnya masih baru datang. Berarti kan mesinnya masih impor. Ini apa khasiatnya nih? Khasiatnya itu kacang Sancha ini. Kacang Sancha ini lebih ke satu nutrisi untuk otak, terutama anak-anak. Yang kedua mengencerkan darah. Jadi kolesterol itu akan diikat oleh omega 3. Jadi kolesterol yang tadinya mengendap akan dikeluarkan tubuh gitu. Berarti ini sebenarnya lumayan juga ya khasiatnya. Ya, asam lemak gitu ya. Asam lemak berarti agak bisa ngurusin perut saya nih ya. Bisa juga mengurangi lemak-lemak. Bisa coba nih. Karena ini luar biasa nih. Karena memang dasar pendidikannya saya herbalis, jadi entah itu kopi, entah yang lain. Saya racik itu selain nikmat dan juga tinggi manfaat. Tinggi manfaat ya. Ya tinggal memang peningkatan misal dalam proses perizinan ya. Tapi ini kan sudah nih PRT-nya udah masuk nih. Sudah masuk ya. Ini udah mana aja nih udah request nih? Yang request saat ini itu dari Purwakarta, hari ini dari Pati, terus dari Kediri, bahkan besok itu 50 botol langsung dipesan untuk acara pameran apa sih yang di Jakarta itu. Pameran di Jakarta besok 20. Mintanya 50 cuma belum sanggup. Nah, persoalannya apa? Karena bahan bakunya masih langka. Berarti bahan bakunya itu. Karena tadi kacangnya memang dari kacangnya sekarang sudah ada yang tanam itu di daerah Pati. Di Gunung Muria. Asalnya tadi di mana? Amazon. Peru. Amazon. Berarti ini bisa salah satu bagaimana meningkatkan lahan tidur juga ya. Cuma ini bisa ditanam di mana? Di ruang dingin. Kalau panas. untuk kadar omega tingginya yang bagus itu 400 meter ke atas. Tapi di dataran rendah seperti daerah pantai bisa. Pantai bisa ya. Tapi mungkin kadar omega 3-nya agak turun. Mungkin bisa perlu dianalisa kembali. Nanti di lab. Kalau memang bisa misal ditanam kan kita banyak lahan tidur nih. Iya, bisa tumbuh. Bisa saja memberdayakan petani kita di samping mungkin padi, tanaman yang lainnya. Bisa juga tanam kacang Sancha ini kan, bisa diproduksi ini. Tinggal peningkatannya nih. Menarik nih. Ya mudah-mudahan aja nih produknya juga nih bisa dimanfaatkan. Cuma tadi kendalanya
bahan bakunya. Nah ini mungkin yang bisa jadi perhatian yang lain senang bertani, bisa kerjasama nih. Iya, bisa pasok. Ada 29 kecamatan, tanam berapa hektar, jadi siklus bahan bakunya nggak habis. Bisa continue. Ya. Walaupun tadi ada konsekuensi mungkin karena misal ketinggian dataran akan mengaruhi omega, omega ya. Nah ini mungkin bisa dianalisa lagi kalau memang menarik. Bisa luar biasa ini Kang Usul. Ya ini sekilas saja hari ini kita dengan Kang Usul ini karena produknya ada beberapa jadi sekilas. Nah, menariknya nanti tinggal buka IG-nya aja lah. Instagram Husnul Fahroji Husnul. Fahroji Husnul. Facebook juga sama Facebook juga sama. Nah, ada produk yang ada di sana nih. Baik, ada lagi nih satu nih. Tadi udah kopi udah coba tadi 2 kali teguk nih saya. Terus ada minum minyak sama diminum juga, tetapi lebih kepada khasiat tadi ya. Nah, yang ketiga, ini bukan minum lagi nih. Ini apa nih namanya? Ini minyak kaung. Minyak kaung. Ya. Minyak kaung namanya apa nih? Minyak kaung itu ini kita co-branding dengan Sufi Indonesia. Oke. Nah, seperti yang tadi itu ini juga co-branding dengan PT Cantigi. Jadi karena produk kita dinilai sudah bagus, jadi beberapa perusahaan besar itu jadi mengajak kerjasama ya. Iya. Jadi produknya mah masih olahan rumahan, tapi yang request untuk ininya dari perusahaan-perusahaan itu buat akuisisi sih. Jadi kayak anak angkat apa? Jadi produk lokalan ya, tapi ditarik ke perusahaan ya untuk di kerjasama ini luar biasa. Ini manfaatnya apa nih herbal minyak kaung ini karena bahan dasarnya adalah herbal dari rempah-rempah ya, dari cengkeh, jahe, serai. Dan bahan dasar utama untuk menyatukan katalisnya itu dari sari kaung. Sari kaung itu cuma emang agak rahasia karena saya belajar ini dari orang tua saya sejak tahun 90. Enggak itu saya kasih tahu nanti. Ada. Jadi khasiatnya itu satu memperlancar aliran darah, dua untuk luka bisa. Jadi larinya ke tradisional ya. Kalau mungkin di Cimande ada minyak di Bogor ada Cimande, di Banten ada minyak kaung. Minyak kaung. Jadi kalau bisa patah tulang, minyak Cimandenya agak sulit, kita cari minyak kaung. Tapi minyak kaung juga nggak beredar banyak di Tangerang, adanya di Dadap. Ya, karena produknya di Kosambi lagi aja nih. Ini luar biasa nih. Kan banyak ternyata produk-produknya, ya saya baru tahu juga karena baru 7 bulan di Kosambi. Mudah-mudahan nanti makin banyak yang kita ekspor. Tapi ini kalau minyak kaung apa kesulitannya? Kesulitannya itu prosesnya agak lama, 40 hari. Ada kayak fermentasi gitu Pak? Iya, fermentasi awalnya itu 40 hari. 40 hari. Bukan karena didoa-doain bukan ya? Iya, doa ya pastilah bisa. Jadi 40 hari ada proses. Jadi proses untuk fermentasinya itu sekitar 40 hari. Kadang ada yang berhasil, kadang ada yang gagal. Jadi dari apa kualitas bahannya? Jadi gini ya, kalau terinterupsi kan dia anaerob ya. Kalau dia ada masuk cendawan atau apa dia gagal. Jadi ya dia harus betul-betul dia steril. Steril ya. Nah, ini kan berarti nggak gampang ya meracik sebuah produk walaupun olahan rumahan. Higienisnya ya kan karena ada resiko juga di situ kalau tidak hati-hati, racikannya juga harus tepat. Ya perlu ada ilmunya juga, pengetahuan. Karena dulu pernah belajar ini ya, ilmu apa? Iya, saya sekolah tabib sekolah tabiban nih. Jadi bukannya seorang biasa bikin apa bisa biasa aja, tapi ini memang ada pelajaran pengetahuannya, racikan. Nah, itu bisa bermanfaat nih. Baik. Jadi menarik nih, ada 3 produk. Nah, saya mau tanya lagi nih. Dalam konteks pemasarannya udah main di digital apa di sementara ini ada digital itu di Facebook aja teman-teman, di Facebook komunitas karena saya itu sekarang belum terlalu memasarkan karena satu bahan baku, yang kedua memang prosesnya itu agak lama kecuali kopi ya. Kalau kopi bisa request banyak bisa. Itu. Kalau modal mah cukup kali ya? Modal ya kalau ya kan kita punya tuh dinas koperasi yang PDB itu ya. Modal itu diperlukan apabila mungkin ada pengembangan usaha. Ya kan banyak produk perbankan juga bisa tuh pinjaman lunak ya. Kan ada Tukur. Cuma nggak punya jaminan. Nggak punya jaminan ya. Bukan punya girik laut ya. Ada girik laut juga. Ada girik laut. Baik. Ini menarik sebenarnya yang hari ini kita bincang walaupun singkat ya tapi padat karena ini saya coba mempromosikan juga ini produk-produk warga kami di Kosambi. Di Kelurahan Dadapnya ada 3, ada kopinya, racikan juga olahan, bahan bakunya dari Nusantara, juga minyak juga malah jauh nih dari Peru sana. Walaupun di sini sudah mulai ada yang nanam di daerah Pati ya. Kalau bisa besok ditanamnya di kita nih. Jadi bahan baku nggak sulit.
dan yang terakhir yang kaung ini. Kalau kaung mungkin tidak bisa lah, masih di area sekitar masih dapat, tetapi juga perlu waktu untuk prosesnya. Baik, Kang Gusnul, terima kasih kesempatan kali ini, walaupun singkat mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Yang terpenting bagaimana produk UMKM naik kelas, itu yang penting. Proses izinnya jalan, apalagi dengan OSS lebih efektif. Nah, tinggal proses kelengkapan administrasi dan sebagainya. Saya itu pemirsa sekalian, mudah-mudahan lewat podcast Kosambi ini banyak yang kita beri informasi, banyak hal yang kita dapatkan walaupun sekilas. Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi sudah 2 gelas.